Hai gengs. Terima kasih sudah klik video ini, semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ayo dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kita tahu, dan jangan lupa, aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru dan menarik di channel ini. Oke gengs, langsung saja, mari kita belajar bersama di Haus Ilmu. Oke gengs, kali ini kita akan bahas filter udara pada motor. Filter udara atau sering disebut juga saringan udara, merupakan komponen penting pada sepeda motor. Komponen ini umumnya ditemukan pada berbagai jenis sepeda motor, baik yang masih menggunakan karburator ataupun yang sudah berteknologi injeksi. Filter udara berfungsi menyaring udara bebas dari luar, ke sistem injeksi atau throttle body maupun ruang bakar. Hal ini penting mengingat proses pembakaran bensin sejatinya membutuhkan udara, perlu diketahui juga percampuran bensin dan udara ini harus memiliki perbandingan yang ideal. Jika filter udara motor kotor, pasokan udara ke ruang bakar menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan bahan bakar. Nah, jika sudah begini, proses pembakaran di dalam mesin menjadi tidak sempurna, bensin akan terbakar secara sia-sia yang berarti membuat konsumsi BBM motor menjadi boros. Filter udara juga memiliki usia pakai. Filter udara motor dianjurkan untuk mendapatkan pergantian dengan jarak tempuh maksimal 16.000 km. Namun kita tidak bisa jika hanya berpatok pada kilometer gengs, faktor lingkungan dan cuaca juga bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya filter udara kotor. Maka dari itu gengs, kita juga harus merawat filter udara secara berkala. Mimin kasih tips nih. Sebaiknya filter udara diperiksa dan dibersihkan setiap kelipatan 4000 km ya gengs, namun tidak semua filter udara bisa dibersihkan ya, ada beberapa jenis yang bisa dibersihkan, ada juga yang tidak bisa dibersihkan. Secara umum, ada 4 jenis filter udara. Yuk kita bahas satu persatunya gengs, baik itu cara perawatan maupun cara menganalisa untuk dilakukan pergantian. Yang pertama, uratane foam. Uratane foam merupakan jenis filter udara yang berbahan busa dan memiliki pori-pori yang kecil dan rapat. Karena menggunakan busa yang memiliki pori-pori kecil dan rapat, proses penyaringan pun terjadi dengan cukup maksimal. Filter dengan jenis ini biasanya ditemukan pada motor lama yang memiliki mesin dengan kapasitas di atas 150 cm3. Nah, untuk perawatan atau pembersihannya cukup mudah gengs. Yang pertama cuci bersih busa menggunakan air atau cairan pembersih, kemudian peras busa dan keringkan sampai benar-benar kering. Setelah kering, lapisi busa dengan pelumas atau oli yang bersih secara tipis dan merata. Untuk analisa penggantiannya, jika busa sudah terlihat tipis dan terdapat bolong, maka harus segera dilakukan pergantian ya gengs. Yang kedua, dry paper. Dry paper atau juga sering disebut filter tipe kering, filter udara ini terbuat dengan bahan kertas, yang membuatnya kurang maksimal dalam menyaring udara. Jenis filter ini umumnya ditemukan pada motor dengan sistem penghabutan karburator. Gengs, untuk perawatan atau pembersihannya pun cukup mudah. Cukup dengan menyemprotkan udara bertekanan pada filter udara di bagian flame trap. Dengan arah semprotan vertikal atau horizontal, dengan jarak penyemprotan 3 cm dan sudut 45 derajat. Nah untuk analisa penggantiannya, jika kotoran sudah memenuhi area filter udara melebihi 70%, lalu pada bagian filter udara terdapat sobek, maka harus segera dilakukan pergantian ya gengs. Yang ketiga, viscose paper element. Viscose paper element atau sering juga disebut filter udara tipe basah, sama dengan filter jenis dry paper. Filter ini terbuat dari kertas ya gengs, namun terdapat oli atau pelumas yang melapisi filter ini yang difungsikan untuk menahan debu dan kotoran masuk ke ruang bakar. Nah berkat oli atau pelumas tersebut, menjadikan filter jenis viscose ini lebih unggul dari kedua filter yang sebelumnya gengs.
Filter jenis viskos ini sebenarnya hanya bisa untuk sekali pakai ya gengs, namun jika terdapat kotoran sedikit pada filter ini cara membersihkannya cukup dengan dihentakkan pada kayu atau media datar dengan perlahan. Nah, untuk analisa penggantiannya sama dengan jenis dry paper. Jika kotoran sudah menutupi area filter sebesar 70%, lalu terdapat sobek pada filter maka harus segera dilakukan pergantian ya gengs. Yang keempat, stainless. Filter jenis stainless ini digolongkan sebagai filter balap atau racing gengs. Filter ini sangat cocok digunakan untuk motor balap. Karena filter ini terbuat dari rajutan stainless, yang mengutamakan pasokan udara yang maksimal ke ruang bakar. Dalam segi filtrasi, kemampuan filter ini dapat dikatakan kurang baik atau kurang maksimal untuk menahan debu dan kotoran. Oleh karena itu gengs, filter jenis ini tidak cocok jika digunakan untuk motor harian ya gengs. Nah, untuk perawatan atau pembersihannya pun cukup mudah gengs. Cukup menggunakan air bersih dan deterjen agar kotoran terangkat, lalu goyangkan filter di dalam air agar kotoran terlepas, kemudian keringkan filter. Nah gengs, berikut adalah dampak atau efek yang terjadi jika filter udara motor kita kotor. Yang pertama, tarikan mesin berat. Tumpukan kotoran pada filter akan menghambat aliran udara segar ke ruang bakar. Jika asupan udara ke ruang bakar terhambat, akan membuat proses pembakaran tak sempurna sehingga tarikan mesin jadi berat atau tak bertenaga. Yang kedua, boros bahan bakar. Kotoran pada filter udara akan menghambat asupan udara segar yang diperlukan mesin. Akibatnya proses pencampuran udara dan bensin di ruang bakar jadi tidak seimbang. Volume bahan bakar yang disemprotkan akan lebih banyak dibanding udara. Selain membuat tarikan motor jadi berat, konsumsi bahan bakar pun jadi lebih boros karena banyak bahan bakar yang terbakar sia-sia. Yang ketiga, penumpukan karbon di ruang bakar. Selain masalah tarikan mesin berat dan boros bahan bakar, masalah lain yang ditimbulkan akibat filter udara kotor adalah menumpuknya karbon sisa pembakaran di ruang bakar yang diakibatkan oleh proses pembakaran yang tak sempurna. Nah, untuk menghindari masalah-masalah tersebut, maka kita harus rajin merawat atau bahkan melakukan pergantian pada filter udara motor kita ya gengs. Nah gengs, cukup sekian pembahasan kita tentang filter udara. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita semua ya gengs. Untuk kritik dan saran yang bijak maupun ide-ide pembahasan, bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya gengs. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.